bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ke-14 bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM, aku ingin ngobrol dengan salah satu nama yang udah gak asing lagi di telinga kita. Dialah Haris Azhar, yang dengan gaya bicara lantang juga nyali besar, kerap mengkritisi langkah dan kebijakan yang diambil oleh negara, terutama yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan HAM. Seperti apa sih realita yang sedang kita hadapi bersama sekarang ini? Kita telepon langsung aja ya. Halo, selamat sore. Sore, Kak. Dengan Bang Haris ya. Yo, Kabarnya gimana? kabarnya baik. Baik ya. Dalam keadaan sehat nih Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana dengan kesibukan Bang? Cukup terganggu kah belakangan ini? Ya, sebagaimana orang-orang pada berubah, ya kita berubah juga lah. Ya, cuman terakhir saya lihat di TV Merah, kayaknya semangatnya masih membara tuh ya. Itu ya, bawaan oroknya itu. Tapi ngomong-ngomong mudik, ada rencana nih Bang? Dalam waktu dekat atau gimana? Enggak, karena emang saya lebaran di sini. Oh, emang di sini. Dan emang udah melockdown di rumah atau masih berkegiatan di kantor Bang? Di rumah sekali-sekali keluar occasionally aja. Kalau penting. Oh, masih tetap keluar lah ya. Iya. Bang, belakangan ini Bang Haris mengikuti dinamika pemberitaan gak sih? In what way? Dalam hal seperti apa? In every ways. Kalau Kayak every ways, enggak. Oh enggak ya? Kenapa tuh? Karena emang nggak bisa aja kita ngikutin segala hal. Oh, I see. Enggak, tapi maksudnya masih menyimak lah ya kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil pemerintah. Terus juga ngelihat masyarakat kita tindak tanduknya Yang diambil tuh pemerintah terkait dengan darurat kesehatan masyarakat Oh, iya, atau kalau itu PSBB. Tapi juga di sisi lain kita ngelihat masyarakat masih pada bisa dibilang nekat kali ya untuk melakukan mudik kan gitu ya Bang ya. sebagian kecil aja. Sebagian Nggak kecil. perlu digede-gedein juga sih. Cuman kalau ngomongin mudik kan sebenarnya ini berkaitan sama hak juga ya Bang ya. Mudik ya itu bagian dari kebebasan orang bergerak. Tapi Jadi sebenarnya orang ya punya untuk bergerak. pemerintah tuh memiliki kewenangan atau kewajiban nih kita ngomonginnya. Intervensinya tuh seberapa besar sih mereka harusnya? Begini, pemerintah itu tugasnya mengatur, ya kan, mengatur banyak hal untuk memastikan bahwa setiap orang itu terpenuhi haknya. Yes. Itulah tujuan utamanya pemerintah atau negara ketika konsep negara ini ditemukan beberapa abad yang lalu gitu. Iya. Jadi kalau negara itu tugasnya untuk nontonin, ngambil duit gitu, itu bukan tugas negara, itu namanya perampok. Nah, dalam tugas ngatur itu, mengatur, memastikan dan lain-lain, dia ada saatnya dia harus berdiam diri, ada saatnya dia harus aktif melindungi, ada saatnya dia harus menyiapkan. Iya. Atau memenuhi sejumlah hal untuk ketika hujan payungnya udah ada, ketika kering airnya sudah ada. Nah itu tuh filosofinya negara kira-kira begitu. Nah dalam konteks COVID ini, Yes. boleh nggak orang dibatasi? Boleh, bahkan harus, ya kan? Bahkan harus dalam artian ketika ada wabah, sejumlah kenikmatan yang biasa kita dapat itu boleh ditekan, boleh dibatasi atau boleh ditiadakan. Ya. Hanya untuk waktu-waktu tertentu, ya kan, di tempat-tempat tertentu, dalam hal biasa dalam bentuk tindakan tertentu. Nah itu bisa dilakukan. Nah ini yang lucu sama pemerintahan di Republik ini hari ini, ya. Ketika ada yang harusnya negara, misalnya gini, ketika tidak ada wabah, kita itu nggak boleh ngumpul, nggak boleh ini atau segala macam, ya kan? Bicara ini dilarang, lagi nggak ada apa-apa, itu freedom kita diganggu. Tapi ketika lagi ada wabah, yang seharusnya freedom kita sudah rela nih, kita udah rame-rame teriak nih, lu batasin dong hak gue, lo nggak batasin, malah nggak dibatasin sama dia. Jadi ketukar-tukar tugasnya negara. Ketika di saatnya dia membebaskan, dia malah membatasi. Ketika udah waktunya di saat tepat untuk membatasi, dia malah tidak membatasi. Gitu. Agak kebalik. Jadi hak asasi itu bukan sekedar kebebasan. Betul. Banyak orang menganggap hak asasi itu kebebasan. Hak kita tuh bebas. Nggak segala hal itu bebas. Ada kalanya orang itu harus dijaga. Jadi intinya pada manusia kita. Jadi inti pada manusia itu artinya
menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan manusia, menyelamatkan dignity-nya. Nah, dalam situasi seperti ini kita perlu menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, manusia yang sedang terancam oleh virus ini, dia harus diatur tata ruang, tata gerak, tata aktivitasnya. Nah, itu yang harusnya diatur oleh negara dengan cara yang baik, gitu. Jadi boleh, orang dibatasi haknya boleh. Boleh ya. Bahkan bisa dibilang udah jadi kewajiban kali Bang ya? Kalau saya menganggapnya harusnya udah jadi kewajiban negara. Memang ini kewajiban negara yang momentumnya pas nih untuk membatasi haknya orang. Tapi membatasi itu bukan dengan cara kayak di India. Angka pandemi turun tapi angka orang sakit pantat naik gara-gara dipukulin sama rotan polisi. Iya Bang ya. Nggak boleh begitu. Jadi pembatasan itu dia bukan sekedar alasannya saja, tetapi bentuk pembatasannya seperti apa, siapa yang harus melakukan, itu harus juga dideteksi, harus disusun. Gitu. Nah, itu semua kesepakatan yang harus dirumuskan secara detail. Nggak bisa negara hari ini ngotot kemana-mana, sudah saya biar itu nggak bisa diatur, nggak bisa menyerah, negara harus ngatur itu. Gitu. Dan ini dalam konteks menjaga kesehatan, ini kedaruratan kesehatan, bukan darurat sipil seperti yang dirame-ramein itu. Betul. Bukan. Jadi ini darurat kesehatan bagaimana meminimalisir si virus tidak ketemu sarana penyebaran. Ya apapun lah ya istilah yang digunakan, tapi tujuannya harus tetap fokus ya Bang ya. Dan juga cara-caranya dipakai itu harus tepat gitu kan ya. Iya, dan makanya dia dikasih kewenangan kan. Gak bisa serta-merta langsung nangkepin orang, bubarin orang, itu gak bisa. Dia harus bertahap eskalasinya dari mulai seruan sampai pemaksaan. Ya, kapan dilakukan pemaksaan, kapan dilakukan seruan, ukurannya harus jelas. Ya kan, nggak bisa Anda nangkepin orang, tapi Anda juga nggak pernah nutup stasiun kereta, ya kan aneh. Terus orang akan bilang, lo kalau lu ke gua nggak boleh ngumpul di sini, kenapa lu jual tiket kereta kan gitu? Iya sih, logiknya kurang ketemu tuh Bang ya. Kalau gua nggak boleh pulang kampung, lu bilang gua bisa pakai video call, ya lu kasih dong keleluasaan video call. Ya kan. Kalau misalnya jauh-jauh hari dilarang pulang kampung, katanya alasannya nanti bawa penyakit, barangkali bisa diatur mekanisme. Sekarang misalnya tanggal berapa nih? Tanggal 4. Tanggal ini. Oke, yang mau pulang kampung itu boleh berangkatnya tanggal ini sampai tanggal segini, tapi diminta untuk mengisolasi diri. Syarat isolasi diri mestinya kayak gini. Saya minta puskesmas untuk memantau, melapor. Jadi nanti keluar surat rekomendasi dari puskesmas yang dibawa ke misalnya dokter di pintu tol atau di mana semua segala macam. Artinya itu loh caranya. Itu loh negara ngatur, bukan cuman preaching aja, pidato-pidato, khotbah doang, ini boleh, ini nggak boleh, berdebat juru bicara, berdebat sama sekneknya. Menurut saya ini konyol negara kayak gini. Negara malah kayak Sri Mulat. Malah diketawain orang karena nggak ada firm. Nah, jadi ketika ditanya sama orang pendetailan itu segala macam, akhirnya imajinasi masing-masing pejabat aja yang ngomong. Interpretation. Ibarat kata hari ini keluar panduan, do and don'ts-nya, tips-tipsnya. Nah, dalam bentuk ya memang holistik. Anda boleh lakukan ini atau Anda dilarang melakukan ini, ya kan? Tapi eskalasinya dari mulai seruan apa. Nah, ini kita sebulan lebih loh menyatakan. Padahal sebenarnya virusnya udah lebih dari sebulan masuk di sini. Iya betul sih Bang. Ada tata caranya lah ya, dari cara yang persuasif sampai yang kalau emang itu diharuskan memakai cara yang kekerasan ya. Bukan kekerasan, koersif. Koersif sih ya. Paksaan. Jadi kekerasan lo nggak boleh, bolehnya koersif, paksaan namanya. Berarti kalau menurut pandangan Bang Haris nih kan dalihnya tuh mengantisipasi akibat dengan berkaca dari negara lain gitu kan. Kalau misalnya aku tangkap kan alasannya itu sebenarnya itu bisa dipatahkan sebenarnya. Kita udah diuntungkan dengan buruknya situasi di tempat lain, yang artinya kita bisa ambil contoh pembelajaran. Saya selalu bilang belakangan ini bahwa inilah saatnya sains digunakan. Jadi negara jangan pakai nalar bisnis, nalar politik, itu nggak bisa. Ya. Jadi justru ruang politik bukan nalar politik, ruang politik harusnya dipakai untuk menurunkan sains. Gitu. Sains itu maksudnya apa? Data, benar sih Bang. Nah, saya khawatirnya datanya nggak ada. Itu mungkin akar masalahnya ya Bang. Saya curiga itu, dan kecurigaan saya kuat. Kayak ini hari, misalnya angka orang sakit COVID itu slow banget. Paham nggak? Tapi kita juga dengar secara paralel tiba-tiba ada orang meninggal. Yang menimbulkan sakwasangka bahwa itu COVID atau bukan. Ya betul. Akhirnya masyarakat gara-gara pemerintahnya nggak nongol dengan scientific rule, akhirnya masyarakatnya
melihat fakta itu dengan imajinasi mereka sendiri. Wah itu meninggal jangan-jangan COVID tuh karena 2 hari lalu dia batuk kan penyebabnya bisa banyak, ya kan? Malah menyebabkan ketakutan ya di masyarakat ya justru. Iya, jadi negara yang tidak menggunakan sains, negara yang tidak mau kerja mengurus secara detail situasi ini, negara yang nggak maju di depan, itu justru akan mengakibatkan masyarakat jadi kayak masyarakat jadi konflik satu sama lain. Betul. Ya kalau misalnya saling curiga satu sama lain. Kalau kita ngomongin konflik ya kita lihat sendiri aja, maksudnya di daerah kan juga udah ada yang memberlakukan lockdown ya kan, karantina wilayah dan apa ya melihatnya itu gimana ya, jadi warga kan pasti bingung sendiri ya mau ngikutin yang mana gitu sih. Belum lagi saya dapat info misalnya dari dokter-dokter di lapangan, ya mereka bilang ya kita mau deteksi pakai alat apa? Mereka kan pakai sistem indikator gejala, terus bikin saran. Secara saintifik mereka nggak bisa karena mereka nggak disuplai sama alat PCR itu nggak ada. Minim banget ya Bang. Kemarin sempat penasaran juga sih dengan dana yang katanya nanti bakal disalurkan ke warga yang berhak itu kan berapa sih 400 triliun ya Bang. Itu sebenarnya menurut pandangan Abang sendiri sesuatu yang jadi solusi nggak sih atau gimana? Pertama kenapa jumlahnya segitu ya? Saya juga nggak tahu. Kalau saya curiga itu adalah jumlah dari alokasi uang yang disediakan oleh IMF atau World Bank. Jadi kita ngutang dan ya disebut angka itu karena memang pinjaman utangnya ada segitu. Dia bukan berdasarkan satu rencana penanganan. Paham nggak? Iya, paham. Jadi strateginya mau apa nih? Kita mau melakukan apa? Butuhnya apa? Nah, duitnya segini. Nah, jangan-jangan angkanya lebih dari 400 T. 1000 T barangkali. Ya kan? Nah, di sisi yang lain apa? Artinya nggak ada budget apapun yang dikurangin kan? Omnibus Law tetap jalan, ibu kota baru tetap jalan, gitu. Dan itu menurut saya semakin jahat ya rencana-rencana itu. Kenapa? Karena dia menggunakan momentum corona ini. Karena dengan momentum corona partisipasi publik atau pengawasan kan mengecil kan. Nah, jadi mereka mau ngebut negara, pemerintah yang megang proyek-proyek itu, mereka mau nyolong momentum ini kayak kita nih. Kamu tinggal di Jakarta kan, Iya. Jadi di saat semua orang diminta stay at home gitu di rumah aja, ini kesempatan kamu nih pergi ke Grogol dalam waktu 10 menit doang gitu ya kan. Gitu. Kapan lagi nih gua ke Grogol dalam waktu 10 menit? Misalnya dari Pulau Gadung begitu. Nah, jadi dimanfaatkan situasi ini. Ada yang melihat sebagai peluang gitu ya Bang ya? Dilihatnya sebagai peluang. Belum lagi nanti duit-duit itu saya ngeri banget tuh nanti dikorupsi lah, ada yang akal-akalan lah, dijadiin panggung lah gitu. Iya sih, ada juga yang mempertanyakan belakangan kan banyak yang turun memberikan donasi ya Bang ya. Bahkan sampai perusahaan-perusahaan gede juga gimana nih transparansinya, laporannya. Ya orang nggak ada pilihan kadang-kadang. Gak ada pilihan sih. Kemarin nonton Prof. Refli aja kayaknya dia juga gak mampu menangkap dengan jelas ya maksud dari kebijakan negara tuh apa gitu juga gak ada jelas. Kalau Bang Hari sendiri memandang sikap yang diambil masing-masing pemerintah daerah gitu, kalau memang itu yang terbaik bisa dilakukan buat warganya ya? Kalau kebijakan PPSB itu yang ada di PP itu PSSB ya? PSBB itu gak memberikan keyakinan buat kita negara ini mau ngapain. Cuma kan masing-masing daerah kan ada yang langsung melakukan akhirnya pemerintah daerah itu dia tadi saya mau bilang PP yang muncul kemarin itu tentang pembatasan sosial berskala besar itu cuma mengakomodir apa dilakukan daerah, artinya pemerintah pusat ngelepasin ke daerah, disuruh koordinasi sama Menteri Kesehatan. Begitu doang. Yang pada akhirnya setiap daerah lah yang terdesak untuk bergerak. Gitu kita ada 500 pemerintahan daerah kita di Republik ini, gitu. Jadi nanti kalau ada satu pemerintahan daerah yang buruk, pemerintahan daerah sebelahnya tetangganya bagus, barangkali orang pada pindah ke daerah tersebut nanti yang bagus. Iya, itu gitu. cerita. So, orang malah memicu orang untuk bergerak. Itu persoalan baru lagi Bang. Bahkan teman saya juga ada yang melakukan itu karena di daerahnya sudah cukup banyak yang positif, dia memutuskan untuk geser sedikit. Tapi ini langkah yang baik apa enggak ya? Jadi masalah baru lagi tuh sebenarnya kan? Ya, menjadi nanti menempuh langkah yang terbaik di antara sejumlah opsi-opsi yang buruk. Situasi kita gitu nanti ke depan. Bangsa ini harus kejepit dulu kali Bang ya, baru ketemu solusinya gitu ya. Kejepitnya di antara masyarakat. Ya memang masyarakat harus jadi kayak survival of the fittest kita ini. Gitu. Iya.
Tapi taruhlah memang bantuan ini benar ya Bang ya penyalurannya dengan memenuhi kebutuhan dasar misalnya seperti pangan dan kesehatan aja, itu menurut Bang Haris cukup nggak sih untuk menyelamatkan diri kita? Itu penting buat orang-orang miskin yang jumlahnya sekitar 30-40 juta, itu penting banget. Belum lagi kan mereka datang dari pekerja-pekerja informal atau pekerja kasar, pekerja harian yang duit mereka hari ini itu dipakai buat makan besok atau nyambung hidup bulan depan itu dari kerjaan yang mereka lakukan hari ini. Jaminan sosial kan nggak ada. BPJS saja harganya nggak mau diturun-turunin pas keputusan Mahkamah Agung. Jadi orang itu kalau nggak kerja mati emang di negeri ini. Gitu. Semua penggeraknya ya jadi nggak ada kita juga ya Bang. Jaminan negara tuh nggak ada. Belum lagi ngeri ya ngelihat bagaimana dinas-dinas atau kepala-kepala daerah, menteri-menteri ada yang melakukan korupsi apa segala macem, ngakal-ngakalin bisnis duit gede buat lari ke mereka. Menurut saya mah apa ya, kalau ibarat kata orang makan bakso boros-boros seledri gitu ya, kuahnya juga enggak, itu cuma tetesan kuah aja yang dikasih ke rakyat. Tapi kalau dengan stimulus yang diberikan pemerintah gitu, kayak kita ngeliat kan ada katanya keringanan kredit dan pinjaman, ada juga bebas biaya diskon listrik, terus juga narapidana koruptor ya dibebaskan. Menurut Abang ini sebuah terobosan yang bagus nggak sih dari pemerintah atau gimana Bang? Enggak, kalau koruptor nggak ada dibebas. Enggak ya? Ramai diberi saham. Saya udah cek tadi. Terus yang kalau itu beritanya relaksasi kredit di bawah itu masalahnya menurut saya prakteknya gimana? Karena nggak ada aturannya. Maksudnya negara itu ngeluarin aturan yang bisa dipakai aturan itu sebagai rujukan dari perusahaan-perusahaan atau para bank yang ngasih kredit itu. Jadi kalau aturan itu keluar dipakai oleh orang yang ngajuin kredit untuk minta relaksasi gitu. Kalau nggak ada aturan itu ya bank tetap nagih. Jalurnya nggak jelas gitu ya Bang ya? Ya itu kan statement aja itu dialokasi mana? Mesti kita teriak-teriakin dulu kan kayak gini nanti baru akhirnya nongol. Mereka cuma bilang ada di OJK, terus ada nomor hotline-nya. Bayangin aja udah berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu orang nelpon yang sama. Nomor online-nya itu mungkin dipegang sama satu orang HP-nya, ya kan? OJK juga nggak pernah ngomong apa-apa. Itu aja yang diulang-ulang lagunya kan. Gitu. Masa negara segede begini punya duit triliunan katanya, nanganin mau ngurusin orang kecil kayak begini modelnya repot juga. Tapi masih ada harapan ya Bang? Iya, tapi memang ya kualitas pemerintahannya beginilah ya, sama aja. Kita juga nggak usah kejebak sama pemilu kemarin 01, 02, toh mereka juga sama aja. Gabung juga ya. Kalau untuk tenaga medis sendiri Bang di Indonesia, Bang Haris ada kayak perhatian khusus nggak sih? Kan mereka nih sekarang situasinya pasti nggak mikirin diri sendiri. Kalau dari pandangan Abang, negara harus kayak gimana? Menurut saya tadi yang saya bicarain itu dampak buruknya ke para pekerja medis sama dokter. Utamanya sih ya. Kata kalau jabatan presiden itu bisa kita beriin ke dokter, kita kasih ke dokter aja ya kan. Pemerintah nggak kelihatan kontribusinya, akhirnya orang memang benar-benar ngandelin pekerja medik, dokter, apa semua segala macam itu, ya kan. Negara tugasnya apa? Menyediakan APD aja sekarang, udah cuma itu aja, ya kan. Supply APD ya Bang. Tapi sebenarnya di dalam situasi yang seperti sekarang ini, itu tuh yang paling ideal kita sebagai masyarakat tuh harusnya gimana Bang? Yang paling ideal atau yang paling realistis hari ini? Realistis lah ya. Yang realistis ya hari ini ya kita harus bangun resiliensi sendiri ya. Karena kalau Anda ngandelin negara, misalnya soal info, berapa orang kena corona, orang negara juga masih bingung bagaimana deteksi corona, dia pakai alat yang mana, nggak ada yang jelas. Di tempat-tempat rujukan itu lumayan, tapi harus ngantri, ya kan. Di tempat-tempat perawatan itu yang dirujuk juga ngantri. Jadi kalau untuk deteksi, menurut saya ya wallahu alam nih, tapi ya, kayaknya pelan-pelan ya akhirnya masyarakat mengembangkan kapasitas sendiri ya. Udah mulai rame orang pada beli mesin PCR sendiri. Untuk ngetes. Dari situ nanti mungkin ya mereka akan lakukan dua hal, tapi intinya pencegahan lah ya. Tetapi ini kembali ke kesadaran dan kualitas kesadaran masyarakatnya sendiri, karena pemerintahnya nggak tegas melakukan pencegahan. Apa namanya, pembatasan sosial itu kan cuman preaching aja, pidato aja kan, nggak ada ketegasan ngaturnya gimana. Semua diserahkan ke polisi, kayak gitu doang. Aturannya kayak gimana nggak jelas. Itu satu. Yang kedua, kalau sakit ya mau nggak mau ke rumah sakit rujukan yang 132. Tapi ada daerah-daerah yang masyarakat jauh loh untuk menggapai rumah sakit rujukan. Betul. Dan ya kita nunggu aja. Ya akhirnya di badan aja udah. Kalau imunnya kuat bagus, kalau enggak ya udah deh selesai.
Berarti apapun langkah masyarakat, swada yang bisa dilakukan, ya sudah lakukanlah gitu, nggak usah nunggu-nunggu yang lain gitu ya. Iya, kita nggak bisa dapat bonus lebih dari di negara. Soal dampak kayak pangan kayak gitu-gitu ya, saya juga nggak paham ya. Saya belum tahu misalnya data kesiapan produksi maupun distribusi pangan, logistik lain itu gimana, saya nggak paham. Tapi daya beli menurut saya pasti akan menurun, dan kalau negara nggak menyediakan itu, menurut saya akan kacau. Kurang inovasi, kurang bertindak cepat gitu ya. Di negara lain kayaknya saling bahu-membahu, ada aja gitu idenya, yang kayak di Spanyol kan ada lapangan skating dijadikan sebagai kamar mayat. Ya, bahu-membahu itu nggak kewajiban, itu solidaritas sosial. Nggak bisa negara ngandelin itu doang, bukan tugasnya negara, itu tugasnya pemuka agama. Iya. Ya kan, gitu. Nggak bisa kita teriak-teriakin kayak begitu, nggak bisa. Bener bahwa kita harus saling tolong-menolong, tapi jangan ngandelin itu. Saya merasa kayak bebannya diadu domba. Oh, I see. Orang pada ngamuk-ngamuk, udah lah, nggak usah nungguin negara segala macam. Ya, emang nggak usah nungguin negara, ya kan? Nama orang kita napas, emang kita mau nungguin negara? Enggak. Cuman ada hal-hal tertentu yang itu tugasnya negara, kita harus tagih gitu. Kalau kita nggak tagih, negaranya kayak enakan. Poinnya di situ ya, Bang. Soal tolong menolong nggak usah dibahas. Iya, kita itu pasti orang instingnya saling nolong. Orang yang lapar pasti ngetok temennya, orang yang lebih pasti bagi-bagi. Ya ada 1-2 yang pelit, yang petit, yang merki, ya kan, yang bakhil itu ada. Tapi saya yakin bahwa itu namanya siklus sosial yang jalan. Nggak usah juga digimana-gimanain banget gitu. Tanpa diminta pun emang bangsa kita udah unggul lah dalam hal itu ya, Bang ya. Cuman kan sekarang ada yang kita nggak bisa lihat, ada yang kita nggak bisa gapai. Itulah negara harus nolong. Melakukan kewajibannya ya, Bang ya. Masa ada orang miskin di Kalimantan Utara terus nanti kita yang disalahin, kan nggak bisa. Iya. Aduh, jadi hikmah apa, Bang, yang bisa kita ambil, Bang? Hikmahnya begitu, jangan pernah gara-gara 200.000 kita milih orang. Paham kan maksudnya? Paham. Ya, yang penting sehat-sehat lah ya kita semua ya, Bang. Oke. Semoga tetap lancar. Berarti sekarang break dulu nih, Bang, kegiatannya? Enggak, tetap kerja, tetap aktif. Cuman ya dari stay distance saja. Tapi segala sesuatu yang berkaitan sama COVID, Bang Haris pasti tetap ngikutin kan? Ngikutin terus, ngikutin. Ngikutin terus ya. Kapan lagi lah, Bang, kita ngobrol-ngobrol ya, Bang? Ya, mudah-mudahan cepat berlalu semua. Iya, dalam keadaan lebih baik lah. Oke. Sukses juga buat kamu ya. Iya, kapan ke TV One lagi, Bang? Enak. Belum. Ya, masih di rumah aja dulu. Iya, baiklah kalau begitu. Terima kasih, Bang Haris. Oke, Wita. Ya, semoga sukses. Semoga sedikit atau banyak ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik dari obrolan barusan. Hal-hal positifnya diambil, negatifnya hempaskan aja. Yang pasti resilience atau ketahanan harus semakin dan saling kita perkuat dalam melewati masa-masa sekarang ini. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Podcastin Aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita di sini hanya di Podcastin Aja.